Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 9, benda-benda di sekitar kita. Tema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar iklan televisi, siswa dapat mengidentifikasi ciri iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat menuliskan ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca tentang persatuan dan kesatuan, siswa dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi tentang contoh peristiwa sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, siswa dapat menuliskan dan mempresentasikan makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan berlatih mengidentifikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan membaca teks bacaan tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat menyebutkan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang ketujuh, dengan kegiatan berlatih mengamati kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi dan menuliskan kegiatan ekonomi dan produk unggulan masyarakat di lingkungan dengan benar. Yang kedelapan, dengan kegiatan berdiskusi tentang pemanfaatan barang bekas, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan barang bekas dengan benar. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat iklan televisi? Tentunya pernah. Nah, lalu iklan apa yang kalian pernah lihat? Iklan apa pula yang kalian sukai? Hafalkah kalian dengan jingle iklan tersebut? Nah, anak-anak, coba kalian amati contoh iklan televisi berikut. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi khalayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan terpengaruh dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Coba kalian perhatikan contoh iklan lagi. Kalian tentu pernah melihat iklan mie instan. Iklan yang kalian lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut menyanyi jika lagunya menarik dan musiknya energik. Khalayak pun terpengaruh ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan khalayak. Setelah tergugah, khalayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Nah, pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan itu sering banget terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang sangat penting. Nah, anak-anak, dari kedua contoh iklan televisi tadi dapat kita pahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa ciri bahasa iklan yang dimaksud. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Anak-anak, dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Nah, sekarang kalian coba amati contoh tindakan yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah di samping. Tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Nah, itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya, salah satunya kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, ada semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan akan cepat selesai. Nah, itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Anak-anak, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Tetapi kegiatan ekonomi setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada orang yang bekerja membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani juga membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi, jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Nah, tahukah kamu kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha? Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Yuk kita bahas berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga ada peternakan.
Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci, dan babi, dan unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat ada perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nilai, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Yang kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Yang keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang ketujuh, ada industri. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Yang kesembilan, yaitu jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di samping. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha beca, ojek, angkutan umum, bidang pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai ciri bahasa iklan, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan bentuk usaha kegiatan ekonomi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf kalau ada kesalahan. Selalu semangat dalam belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.